Ada namanya 3 tingkatan dalam ilmu batin, Bang Hebat. Tingkat pertama itu adalah kanuragan. Apa? Kanuragan. Kanuragan. Nah, apa itu? kanuragan itu adalah berhubungan dengan kekuatan yang berhubungan dengan ilmu kebal, ilmu menghilang, atau ilmu untuk mempertahankan diri, Bang Hebat. Jadi kebal, hilang, mempertahankan diri itu tingkatan rendah. Tingkat pertama di dalam ilmu batin. Jadi kita kalau ngelihat yang bisa kebal, bisa hilang, ini wah tingkat hebat, padahal itu masih tidak. dasar. Termasuk ilmu hipnotis, itu masih dasar. Ilmu hipnotis masih dasar. Ilmu kebal, ilmu menghilang, termasuk ilmu bela diri yang dengan kekuatan tenaga dalam, itu pun masih dasar, Pak Gibat. Kanuragan. Namanya kanuragan. Kanuragan. Jadi tingkatan pertama, Bapak Ibu. Nah, tingkatan yang pertama dalam ilmu batin ini adalah mereka yang menggunakan kekuatan yang ada di luar tubuh. Contohnya jimat. Orang punya jimat, keris, jadi tombak. ini udah melibatkan kuasa gelap ini. Sudah melibatkan kuasa gelap, tapi masih tingkat dasar. Jadi kalau orang bilang hanya apa itu tenaga dalam atau segala itu bohong. Itu tenaga dalam itu kita akan bahas nanti, Pak Gibat. Itu ada bau kuasa gelap namanya kanuragan. Jadi kanuragan ini berhubungan dengan pukulan jarak jauh, menghilang, kebal, itu masih dasar. Termasuk anti tembak, anti peluru, anti bacok, termasuk berjalan di atas air. Pokoknya yang sio-sionan tuh, Pak Gibat, itu masih dasar, Pak Gibat. Termasuk berdiri di atas pedang pun masih dasar, Pak Gibat. Itu namanya tingkat dasar dalam ilmu batin, Pak Gibat. Nah, tingkat yang kedua yaitu namanya adalah tingkat jiwa, Pak Gibat. Jadi yang pertama tadi tingkat tubuh, Pak Gibat. Karena ada 3 di sini, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tingkat jiwa ini berhubungan dengan namanya ilmu yang berhubungan alam bawah sadar. Ini yang disebut namanya ilmu kasepuhan. Kanuragan, yang kedua kasepuhan. Nah, ilmu kasepuhan ini namanya ilmu tuwo atau ilmu rasa sejati. Nah, itu menggunakan namanya kekuatan jiwa alam bawah sadar. Nah, di sini termasuk kekuatan mistik, telepati, bicara dalam jarak jauh. Tapi kalah sama WA sekarang, Pak Gibat. Ya. Karena untuk mempelajari itu sampai bertahun-tahun, Pak Gibat. Nggak bisa setahun 2 tahun. Tinggal kita beli handphone, WA selesai, Pak Gibat. Betul juga ya. Jadi nggak usah pakai telepati lagi, pakai pulsa asal ada. Nah, jadi yang berhubungan dengan telepati, setelah itu yang berhubungan dengan yang namanya itu santet, karena menggunakan kekuatan batin, mengibat alam bawah sadar untuk memasukkan senjata atau benda-benda masuk dalam tubuh. Itu sudah tingkat yang kedua, yang sudah namanya kekuatan batin jiwa. Jadi bukan menggunakan apa yang di dalam luar jiwanya, tapi betul-betul menggunakan jiwanya. Kalau yang pertama tadi masih badannya, Pak Gibat. Orang pegang keris, tombak, ilmu kebal, jimat kebal, batu akik, gede-gede gini, Pak Gibat, itu masih dasar, Pak Gibat. Yang kedua namanya ilmu kasepuhan, ilmu tua, rasa sejati. Nah, itu Pak Gibat, santet itu juga tingkat jiwa, Pak Gibat. Terus itu bikin bangkrut orang, setelah itu nyumpain orang, jadi nyumpain orang bangkrut. Nah, tapi jarang ada yang nyumpain kaya, tidak ada, Pak Gibat. Rata-rata bangkrut. Termasuk ini namanya ilmu pelet, itu juga masuk tingkat jiwa, karena mempengaruhi alam bawah sadar. Ini tingkat yang kedua. Nah, setelah orang mempelajari tingkat pertama dan tingkat kedua, maka akan ada satu istilah seperti ini. Senjata yang terhebat bukan ada di tanganmu, dan juga bukan ada di badan kamu, tetapi ada di hati kamu. Nah, itu awal pembukaan untuk tingkat tertinggi namanya ilmu ma'rifat teratas, yaitu penyatuan antara Allah dan manusia. Nah, itu biasanya orang yang mengalami itu, Pak Gibat, dia akan mengasingkan diri. Makanya ada zaman dulu raja kayak Jayabaya, Ronggowarsito, itu mereka itu punya kemampuan melihat masa depan.
Tetapi masa depan di sini mereka itu mendapat namanya setitik cahaya kebenaran. Artinya mereka ketemu namanya Sang Pencipta. Maka mereka bertapa bertahun-tahun untuk menyatu antara Allah dan manusia. Nah sebenarnya kita orang Kristen itu udah level ketiga itu Pak Gilbert. Karena kita ketemu Roh Kudus, Roh Sang Pencipta. Jadi Roh Kudus itu waktu kita percaya Yesus, Roh Ini Kudus dia merogosukmo. ngerogosukmo itu masih tingkat kedua Pak Gilbert. Ngerogosukmo mati sakjroning urip urip pati. Justru ilmu yang tertinggi di dalam ilmu batin adalah yaitu menyatunya Allah dan manusia. Artinya dia mendapat setitik kebenaran. Baru setitik ya Pak Gilbert. Kayak guru saya dia sudah level pertama kedua itu hujan dia gini aja Pak Gilbert. Ini nggak bisa nyentuh badannya. Jadi badannya ini kekuatannya itu melindungi supaya air hujan pun tidak bisa nyentuh Pak Gilbert. Nah, setelah dia menguasai tingkat pertama, tingkat kedua, dia bertahun-tahun untuk menyempurnakan ilmunya untuk menemukan namanya cahaya kebenaran. Setitik cahaya kebenaran. Nah, itu puluhan tahun Pak Gilbert. Sampai kan dia meninggal umur 100 Pak Gilbert. Dan itu pun setitik kebenaran itu karena dia meminta untuk kepada Sang Pencipta untuk menemukan kebenaran. Maka saya percaya Alkitab itu Pak Gilbert ya. Kalau engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Walaupun dia tidak kenal Tuhan Yesus, tapi dia itu mencari kebenaran, meminta kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa untuk mendapatkan setitik kebenaran. Dan setitik kebenaran itu ada 3. Dia bicara pada saya sebelum dia meninggal. Pertama dia ngomong sama saya gini, Ton, kamu itu tidak bisa miskin katanya. Loh kenapa? Karena kamu ditakdirkan ke situ. Makanya, dan yang kedua, kamu ditakdirkan tidak bisa utang bank juga gitu. Dan yang ketiga, ini yang penting. Aku mendapat bisikan dari Yang Maha Kuasa. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu ketemu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, engkau akan ketemu sang terang. Ya benar, saya umur 18 tahun, ketemu Pak Gilbert, santet Pak Gilbert, haleluya, gila. Jadi untuk mendapat setitik terang itu harus gila dus tahun Pak Gilbert. Nah, sedangkan guru saya itu bertahun-tahun untuk menemukan kebenaran. Nah, setelah saya itu 1 tahun kan, tahun 93, jadi saya ini sangat percaya namanya itu Tuhan itu memilih kita dari lahir Pak. Waktu saya ketemu Tuhan tahun 93 itu ada cahaya terang dulu masuk kepala saya langsung sembuh dari hilang ingatan. Pak Gilbert kan tahu waktu saya hilang ingatan, waktu saya amnesia kan tidak tahu siapa nama saya kan sampai dikasih nama Daud kan karena saya hilang ingatan Pak Gilbert. Kasih nama Daud kan nama saya yang dikasihkan kakek saya kan aslinya Tukiman Pak Gilbert. Saya jadi Daud Pak Gilbert. Maksudnya naik pangkat dikit lah. Kan nama yang diberikan kakek saya kan Tukiman Pak Gilbert. Asli saya itu namanya dari waktu saya ikut kakek itu Tukiman Pak Gilbert. Nah setelah ketemu Yesus jadi Daud. Dan pada waktu saya ketemu Tuhan Pak Gilbert, makanya saya itu sangat percaya. Dia bicara ini, aku adalah aku, akulah Yahweh. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Dan sejak engkau dalam rahim ibumu, aku memperhatikan engkau dibentuk dan terbentuk hari-hari yang akan dibentuk. Jadi saya percaya bahwa kita terima Yesus itu adalah anugerah. Amin. Haleluya. Nah, mungkin ini yang mau ditanyakan oleh banyak jemaat Pak Daud. Karena kan Pak Daud tadinya banyak main dengan kuasa kegelapan. Lalu Pak Daud tinggalkan semua, dan bukan hanya tinggalkan, kejar satu-satu lagi roh setan ini kan. Nah, saya bisa ngejar karena pernah teman Pak Gilbert. Kan tahu Pak Gilbert. Pernah ngejar, bisa ngejar karena pernah teman. Nah,
pernah nggak roh-roh ini coba menyerang Pak Daud kembali? Selama saya percaya Tuhan, tidak ada. Selama saya percaya Yesus, tidak ada serangan balik. Woi, haleluya, Tuhan dahsyat. Nah, kenapa Pak Gilbert? Orang berhenti ngerokok kan susah Pak Gilbert. Tuhan tuh baik. Saya dibikin hilang ingatan, lupa ngerokok Pak Gilbert. Kan ada yang mau tanya sama saya, Pak Daud bisa berhenti ngerokok gimana? Saya ngerokok umur 9 tahun Pak Gilbert. Bisa langsung berhenti. Dan rokok saya itu beda dengan rokok-rokok orang-orang itu Pak Gilbert. Karena rokok saya dulu itu tembakau, cengkeh, wur, sampai kasih kemenyan Pak Gilbert. Jadi begitu ngerokok kanan kiri mabok Pak Gilbert. Dan itu umur 9 tahun. Itu kayak mirip kayak udah kecanduan kan. Nah, tapi saya itu bisa berhenti. Waktu hilang ingatan, sekaligus rokok-rokoknya hilang. Hilang. Karena lupa kalau pernah ngerokok. Suatu kali ada orang ngomong sama saya, gimana berhenti ngerokok? Gampang, hilang ingatan 1 tahun dulu. Nah, ini juga yang mungkin mau ditanyakan oleh banyak jemaat Pak Daud. Pak Daud tadinya kan punya banyak mantra-mantra. Nah, sekarang bagaimana mantra-mantra itu? Semua mantra itu hilang. Saya hanya tahu. Hilangnya lupa atau sama sekali nggak sama ada? sekali nggak ada. Waktu hilang ingatan juga? Iya. Jadi semua yang nggak benar dibawa semua itu? Hanya yang masih ingat dalam otak saya, pikiran saya, adalah rahasia, titik-titik kelemahan, sama cara untuk mengembalikan ilmu hitam. Jadi rahasia kelemahan-kelemahannya itu masih ada di sini saya, tapi mantranya hilang Pak Gilbert. Jadi sampai sekarang pun satu mantra aja saya tidak ingat Pak Gilbert. Kayak seperti ada yang mengunci gitu loh Pak Gilbert. Padahal mantra itu ada ribuan Pak Gilbert. Itu hilang semua Pak Gilbert. Tetapi rahasia kelemahan, misalnya pernah suatu kali Glenny Kerupan, Pak Gilbert teman juga, nelpon saya, dia ada di Manado. Karena saya pernah pelayanan di Manado. Itu zaman dulu Pak Gilbert. Ada saksinya. Jadi waktu itu saya seminar. Waktu seminar, ada yang menantang saya Pak Gilbert. Nah, waktu saya ngelihat ada burung hantu di atas kepala orang itu, Pak Gilbert. Saya lihat burung hantu. Nah, karena saya ke matanya ada 3 Pak Gilbert. Ini sama ada 1 mata lagi ya, yang saya bisa tiba-tiba lihat Gilbert. Bedanya gini, kalau dulu sebelum saya bertobat bisa lihat setiap saat. Setelah saya bertobat enggak bisa Pak Gilbert. Saat tertentu bisa lihat kalau Tuhan kehendaki. Nah, tiba-tiba saya ngelihat ada burung hantu. Nah, dan ini bukan burung hantu real, bukan nyata, tapi roh. Dan tiba-tiba orang ini berdiri. Dan orang ini sering demo berdiri di atas pedang. Nah, setelah itu dia sering demonstrasi ini pedang narik hartop Pak Gilbert. Itu di daerah Tomohon Pak Gilbert. Nah, dia nantang saya untuk bertarung. Dan dia berkata, ini dukun Kristen Pak Gilbert. Dia ngomong, tidak boleh menggunakan nama Yesus. Pertama, dia tantang saya bertarung. Kedua, tidak boleh menggunakan nama Yesus. Nah, setelah itu yang ketiga, orang ini sering ngerjain pendeta-pendeta Pak Gilbert. Dan orang ini kebal senjata Pak Gilbert. Bacok, tembak, semua tidak mempan Pak Gilbert. Itu di Tomohon Pak Gilbert. Dia tantang saya bertarung, tidak boleh nyebut nama Yesus. Kalau engkau betul-betul sakti, tunjukkan kehebatan kamu. Nah, udah saya ngomong, oke. Nah, kan saya baru bertobat Pak Gilbert. Kamu jual, saya beli Pak Gilbert. Nah, kan baru bertobat Pak Gilbert. Saya datang, udah. Dia ngomong, saksinya pendeta Pak Gilbert. Karena dia sering ngerjain pendeta-pendeta. Saya hanya ada satu pertanyaan sama dia. Saya mau tanya, kamu udah nikah belum? Udah punya istri, udah punya anak belum? Dia ngomong, sudah. Begitu ngomong sudah, wah itu mudah Pak Gilbert. Karena ada ilmu kebal itu kan ada 2, kebal sempurna dan kebal tidak sempurna. Kalau kebal sempurna, itu harus perjaka ting-ting Pak Gilbert. Bukan tong-tong. Nah, seperti Pak Daud dulu belum boleh nikah kan? Dan kebal sempurna itu Pak Gilbert, itu ini mulut, dubur, kebal Gilbert. Seluruh tubuh ini kebal semua.
termasuk rambut tidak bisa dipotong Pak Gilbert. Maka dulu waktu ketemu saya kan saya gondrong Pak Gilbert. Dan kalau mau potong rambut pun harus seizin saya, tanpa izin saya tidak bisa dipotong. Karena seluruh badan kebal semua Pak Gilbert. Nah, itu harus kebal sempurna. Nah, tapi ingat Pak Gilbert, tidak ada ilmu yang sempurna. Seluruh tubuh saya memang kebal. Ditembak dalam mulut ini kebal. Dubur kebal. Rambut kebal, semua kebal. Jarum pun tidak bisa nusuk Pak Gilbert. Tetapi ada satu yang saya tidak kebal Pak Gilbert. Di telapak kiri saya ini kan ada tanda hitam di sini Pak Gilbert. Nah, itu rahasia kelemahan saya. Kalau kena bagian situ, semua kekuatan saya itu tidak bisa berfungsi. Makanya tidak ada ilmu yang sempurna. Itu kebal sempurna, itu kelemahannya susah. Dan yang tahu rahasia itu hanya saya, guru saya. Nah, itu kebal sempurna. Nah, kalau kebal tidak sempurna, itu dia memang kebal senjata, tapi tidak kebal jarum Pak Gilbert. Dan rambutnya juga tidak kebal. Begitu dia ngomong nikah, saya minta jarum Pak Gilbert. Mana jarumnya? Tak tusuk jarumnya kan ada berapa titik lemah ilmu kebal yang tidak sempurna. Itu sini Pak Gilbert. Tak tusuk bagian sini. Jelas. 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 Sama sini. Jelas. Jelas. Langsung dia gini kan. Itu disaksikan banyak orang Pak Gilbert. Kan tidak boleh nyebut nama Yesus. Tapi kan saya punya teknik Pak Gilbert. Baru bertobat soalnya. Baru bertobat. Itu kalau saya belum bertobat, hilang Pak Gilbert. Setelah itu, rambutnya tak gini kan. Dek, gini. Saya beritahu sama dia, kamu belum level saya. Loh kenapa? Saya perjaka ting-ting, kamu tong-tong. Karena syarat untuk ilmu kebal sempurna, seumur hidup tidak boleh menikah. Itu kebal sempurna. Jadi hidung, telinga, semua kebal. Tapi tidak ada yang ilmu yang sempurna. Kalau saya kelemahannya di sini, sorry Pak Gilbert ya. Sini Pak Gilbert, sorry Pak Gilbert. Ini loh. Ini ada titik hitam di sini. Jadi kalau orang mau bunuh saya, dia harus bisa nyentuh bagian sini. Tapi setengah mati Pak Gilbert. Titik ini doang. Masih buka sepatu. Sini. Harus buka sepatu dulu Pak Gilbert. Nah, dan itu harus tepat bagian titik hitam itu Pak Gilbert. Dan itu nyari satu titik kan orang susah Pak Gilbert. Nah, makanya tidak ada ilmu yang sempurna. Jadi kalau berhadapan dengan orang ilmu kebal, saya selalu tanya dulu, nikah atau belum? Gitu Pak Gilbert. Kalau ngomong nikah, tak siapin jarum Pak Gilbert. Sini ini aja. pengetahuan sekaligus buat jemaat ini. Gampang Pak Gilbert. Nah, kebal sempurna gampang juga Pak Gilbert. Kan kita tahu, cari telapak kakinya. Telapak kakinya atau lihat bayangannya Pak Gilbert. Dari bayangannya kelihatan. Oh, ini kelemahannya di sini. Oh, bayangan di sini. Tusuk bayangan ini, cep, tembus. Kan sebenarnya ilmu kebal itu aslinya di bayangan Pak Gilbert. Yang ini kan jadi kayak untuk kamuflase. Begitu ditusuk bayangannya selesai. Oh. Nah, terbalik. Terbalik. Tapi kan kalau kita tidak punya pengetahuan seperti itu, kita belum pengalaman, ya tidak bisa Pak Gilbert. Yang dikejar kan bukan bayangannya, orangnya Pak Gilbert. Ya. Nah, kalau kita yang tahu, wah ini kebal sempurna, udah. Hanya ada dua. Pertama bayangan, ketiga telapak kaki. Nah, sementara orang percaya bisa manunggal dengan pencipta melalui kuasa Roh Kudus. Wah, kan perjanjian lama itu Roh Kudus datang dan pergi. Tapi perjanjian baru kan Roh Kudus berdiam. Nah, dan itu adalah roh yang maha kuasa, roh Tuhan, roh Allah, roh Sang Pencipta. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, itu udah ilmu paling tinggi Pak Gilbert. Ngapain cari macam-macam? Haleluya. Dan dikatakan gini, bahwa roh itu memberitakan hal-hal akan datang. Artinya bicara masa depan, Pak. Nubuat. Betul? Dalam Injil Yohanes. Nah, Pak Daud sekarang gini, bisa nggak orang Kristen dikuasai roh setan sementara dia nggak tahu? Contohnya gini, waktu dia kecil suka dibawa ke dukun, suka dimandiin kembang, tapi dia nggak tahu.
Dia nggak tahu, cuman orang tuanya bawa sampai besar, orang tuanya juga nggak ngomong apa-apa, dia juga nggak tahu. Dia sendiri kalau ditanya pernah pergi ke dukun, nggak mungkin dulu kali ya diajak orang tua gitu. Nah, yang seperti itu bisa terikat kuasa gelap nggak? Bisa. Bisa. Walaupun dia nggak sadar, walaupun dia nggak pernah minta, walaupun dia nggak pernah mau. Cirinya ada Pak Gilbert, dia sering ngimpi ketemu roh-roh orang mati. Kan hubungan antara orang mati orang hidup putus. Oh, jadi kalau orang sering mimpi ketemu orang mati, sering mimpi ketemu nenek-nenek moyangnya, itu bisa saja terjadi karena ada hubungan dengan kuasa gelap. Kuasa gelap. Bisa jadi atau selalu? 95% pasti. Karena yang ada dalam mimpi Kristus ketemu dia Pak- nggak, mestinya iya. nggak ada hubungan sama orang Kalau mati. mimpi ketemu Pak Gilbert tidak apa-apa Pak Gilbert. Nah, jadi sebenarnya kalau orang mimpi ketemu orang yang sudah mati itu selalu berhubungan dengan kuasa gelap Pak Gilbert. Ada banyak kasus itu Pak Gilbert, 95%. Sebenarnya gini Pak Gilbert, pada waktu seseorang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Artinya berdiam, menetap. Bukan kobar kabur kan enggak Pak Gilbert. Beda dengan orang kesurupan Pak Gilbert. Roh keluar, roh masuk kan gitu. Akhirnya berkata Roh Kudus berdiam. Menuntun, membimbing dalam seluruh kebenaran. Itu kan marifat tertinggi Pak Gilbert. Itu dalam ilmu kebatinan menyatu Allah dan manusia, itu udah ilmu tertinggi, sudah tidak ada di atas itu lagi Pak Gilbert. Amin. Jadi kalau kita percaya Yesus, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, harus tetap ada api itu jangan padam. Harus menyala terus. Karena sebelum saya bertobat, untuk level seperti itu kan tidak mudah Pak Gilbert. Sedangkan kita percaya Yesus, diberi karunia itu anugerah Pak Gilbert. Amin. Makanya saya beritahu bahwa keselamatan itu anugerah. Dan kita bisa penuh Roh Kudus itu juga anugerah. Amin. Karena saya percaya dalam hidup saya yakin bahwa bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya. Amin. Haleluya. Nah, makanya saya ini Pak Gilbert, sampai detik ini, saya tidak pernah merasa sebagai nabi, karena nabi terlalu kudus Pak Gilbert. Dan tidak pernah merasa jadi pendeta. Karena pendeta itu tanggung jawabnya besar dan kepala pusing Pak Gilbert. Nah, kalau saya saat ini merasa sebagai penyampai pesan dari orang berdosa untuk diberi kepercayaan menyampaikan pesan. Makanya kalau saya dipercaya Pak Gilbert khotbah di gerejanya, itu udah anugerah Pak Gilbert. Jadi Pak Gilbert tidak usah pikir persembahan. Pak Gilbert kan kenal saya, satu-satunya personil Glo yang bukan pendeta, bukan penginjil gereja, kan hanya saya Pak Gilbert. Dan bahkan saya diminta di pendeta Pak Gilbert tidak mau. Kenapa? Karena saya orang berdosa Pak Gilbert. Daripada orang berdosa ini jadi pendeta, jadi beban, lebih baik tidak usahan gitu Pak Gilbert. Satu lagi Pak Daud. Nah, bagaimana yang pernah ada hubungan dengan kuasa kegelapan? Harus buat apa? Pemataan kutuk Pak Gilbert. Hah? Pemataan kutuk, memutuskan kutuk. Pematahan kutuk. Pematahan kutuk harus ke pendeta atau bisa sendiri? Pendeta itu hanya membantu Pak Gilbert. Putus dan tidaknya tergantung yang bersangkutan. Saya itu percaya Pak Gilbert ya, iman itu menentukan sekali iman pribadi orang tersebut dalam memutuskan kutuk. Amin. Jadi sekalipun didoain Pak Gilbert sama saya, tumpang kaki, tumpang tangan sampai, tapi dia tidak mau lepas, tidak bisa juga Pak Gilbert. Malah ludah kita nggak habis Pak Gilbert. Jadi kuncinya iman pribadi. Iman pribadi. Darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Terus satu putuskan kutuk masa depan. Darah Yesus buka masa depan, darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. Ah, ini penting. Jadi sekarang kuncinya harus punya iman. Sama-sama bilang saya harus punya iman. Nah, kalau udah punya iman, kan kadang-kadang masih bingung doanya bagaimana. Nah, bagaimana menurut Pak Daud doa yang paling penting ini? Kalau perlu, kalau sudah punya pengalaman seperti ini, kalau perlu rekam atau catat. Gini, kutuk itu ada dua Pak Gilbert. Kutuk dari atas ke bawah,
Itu namanya adalah kutuk keturunan. Oh, jadi kalau orang tuanya penyembah berhala atau apa-apa begitu. Itu kutuk dari atas ke bawah. Namanya garis keturunan. Makanya kutuk itu tidak ada kutuk tumbal mertua. Tumbal harus bawa, nggak bisa mertua. Iya betul juga sih. Nah, setelah itu kutuk masa depan. Jadi kutuk itu ada kutuk masa lalu dan kutuk masa depan. Nah, jadi kita harus patahkan kutuk masa lalu dan putuskan kutuk masa depan. Makanya darah Yesus hancurkan segala kutuk garis keturunan. Darah Yesus hancurkan segala kutuk ikatan kutuk masa depan. Harus diputuskan di sini. Nah, hidup kita dibebaskan. Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Tahukah sahabat bahwa iblis adalah musuh Allah dan orang percaya? Hal ini tercatat dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis, musuhmu, berjalan seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam keseluruhan Alkitab, iblis dan kuasa gelap adalah musuh Allah dan orang percaya. Iblis dan kuasa gelap merupakan entitas spiritual yang jahat dan berlawanan dengan Allah dan kehendaknya. Berikut beberapa informasi tentang iblis dan kuasa gelap. 1. Iblis. Iblis adalah makhluk spiritual yang jatuh dari kemuliaan Allah karena keangkuhan dan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 12-15, Yehezkiel 28 ayat 12-19. Iblis juga dikenal sebagai setan, yang berarti penuduh atau penghasut. Zaharia 3 ayat 1-2. Iblis memiliki tujuan untuk menghancurkan manusia dan memisahkan mereka dari Allah. 1 Petrus 5 ayat 8, Yohanes 10 ayat 10. 2. Kuasa gelap. Kuasa gelap merujuk pada kekuatan spiritual jahat yang dipimpin oleh iblis dan para pengikutnya. Kuasa gelap ini dapat berupa roh-roh jahat, setan-setan, atau kekuatan spiritual lainnya yang berlawanan dengan Allah. Efesus 6 ayat 12, Kolose 1 ayat 13. Kuasa gelap ini memiliki tujuan untuk menguasai dan menghancurkan manusia, serta memisahkan mereka dari Allah. Dalam keseluruhan, iblis dan kuasa gelap merupakan musuh Allah dan manusia, yang memiliki tujuan untuk menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Namun, melalui Yesus Kristus, Allah telah memberikan kemenangan atas iblis dan kuasa gelap, dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk mengatasi mereka. Sebagai murid Kristus, kita tidak boleh menggunakan kuasa gelap karena beberapa alasan. 1. Berlawanan dengan kehendak Allah. Kuasa gelap berasal dari iblis dan berlawanan dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 8 ayat 44. Menggunakan kuasa gelap berarti kita tidak taat kepada Allah dan memilih untuk mengikuti jalan yang salah. 2. Mengakibatkan ketergantungan pada iblis. Menggunakan kuasa gelap dapat mengakibatkan ketergantungan pada iblis dan kekuatan jahat lainnya. Galatia 5 ayat 19-21, Efesus 2 ayat 1-3. Ini dapat membawa kita jauh dari Allah dan menghancurkan hubungan kita dengannya. 3. Menghancurkan hubungan dengan Allah. Menggunakan kuasa gelap dapat menghancurkan hubungan kita dengan Allah dan membuat kita tidak dapat mengalami kasih karunia dan keselamatannya. Yesaya 59 ayat 1-2, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah dan mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 10 ayat 10, Galatia 5 ayat 22-23. 4. Berdampak pada kehidupan dan kesaksian. Menggunakan kuasa gelap dapat berdampak negatif pada kehidupan dan kesaksian kita sebagai murid Kristus. Matius 5 ayat 16, Filipi 2 ayat 14-16. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan dan menunjukkan kasih karunia Allah kepada dunia.
Dalam keseluruhan, sebagai murid Kristus, kita tidak boleh menggunakan kuasa gelap karena itu berlawanan dengan kehendak Allah, mengakibatkan ketergantungan pada iblis, menghancurkan hubungan dengan Allah, dan berdampak negatif pada kehidupan dan kesaksian kita. Lain dari itu, hidup kita juga akan terkutuk jika melibatkan iblis dalam segala pencapaian kita. Untuk terlepas dari iblis dan kuasanya, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. 1. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah pertama untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. Yohanes 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dapat menerima pengampunan dosa dan kehidupan baru. 2. Berdoa dan memohon pertolongan Allah. Berdoa dan memohon pertolongan Allah dapat membantu kita untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. Filipi 4 ayat 6-7, 1 Petrus 5 ayat 7. Melalui doa, kita dapat meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah. 3. Menggunakan firman Allah sebagai pedoman. Menggunakan firman Allah sebagai pedoman dapat membantu kita untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. Mazmur 119 ayat 9-11, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Allah dapat memberikan kita kekuatan dan bimbingan untuk menghadapi tantangan dan godaan. 4. Menghindari perbuatan dosa. Menghindari perbuatan dosa dapat membantu kita untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. 1 Yohanes 3 ayat 6-9, Roma 6 ayat 1-2. Melalui kehidupan yang kudus dan taat kepada Allah, kita dapat menghindari jerat iblis. 5. Menggunakan kuasa Roh Kudus. Menggunakan kuasa Roh Kudus dapat membantu kita untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. Galatia 5 ayat 16-18, Roma 8 ayat 1-11. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dan godaan. Dalam keseluruhan, untuk terlepas dari iblis dan kuasanya, kita perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoa dan memohon pertolongan Allah, menggunakan firman Allah sebagai pedoman, menghindari perbuatan dosa, dan menggunakan kuasa Roh Kudus. Waspada dan kenali pelayanan kuasa gelap di sekitar Anda. Dapat berupa berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan atau memanfaatkan kekuatan spiritual jahat. Antara lain ialah 1. Ilmu hati atau ramalan, menggunakan kemampuan untuk memprediksi masa depan atau mengetahui pikiran dan perasaan orang lain untuk tujuan yang tidak baik. 2. Sihir atau ilmu hitam, menggunakan ritual atau mantra untuk memanggil kekuatan jahat atau memanipulasi keadaan. 3. Okultisme, praktik yang melibatkan penggunaan kekuatan spiritual jahat atau berkomunikasi dengan roh-roh jahat. 4. Dukun atau perdukunan, menggunakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh atau kekuatan spiritual jahat untuk tujuan yang tidak baik. 5. Praktik spiritual yang tidak sehat, praktik spiritual yang tidak seimbang atau tidak sehat, seperti meditasi yang tidak terkendali atau penggunaan kekuatan spiritual tanpa kesadaran yang tepat. Dalam Alkitab, pelayanan kuasa gelap dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan dapat membawa orang ke dalam kesesatan dan kehancuran. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pelayanan kuasa gelap dan mencari kebenaran dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita harus berdoa menggunakan nama Yesus untuk melawan iblis dan kuasanya karena beberapa alasan. 1. Nama Yesus memiliki kuasa. Nama Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis dan kuasanya. Filipi 2 ayat 9-11, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Melalui nama Yesus, kita dapat mengakses kuasa Allah dan mengalahkan musuh kita. 2. Yesus telah mengalahkan iblis. Yesus telah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Kolose 2 ayat 15, 1 Yohanes 3 ayat 8. Melalui nama Yesus, kita dapat mengklaim kemenangannya atas iblis dan kuasanya. 3.
Nama Yesus memberikan perlindungan. Nama Yesus memberikan perlindungan kepada kita dari serangan iblis dan kuasanya. Mazmur 91 ayat 1-2, 1 Petrus 5 ayat 7. Melalui nama Yesus, kita dapat meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah. 4. Berdoa dalam nama Yesus menunjukkan ketergantungan pada Allah. Berdoa dalam nama Yesus menunjukkan ketergantungan kita pada Allah dan kuasanya. Yohanes 15 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Melalui doa dalam nama Yesus, kita dapat mengalami kuasa dan kasih karunia Allah. Dalam keseluruhan, berdoalah menggunakan nama Yesus untuk melawan iblis dan kuasanya adalah cara yang efektif untuk mengakses kuasa Allah, mengklaim kemenangan Yesus, dan meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah. Muliakanlah Allah dalam segala hal, karena untuk itulah kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.